pagi luar biasa. Salam sehat, semangat, serta bahagia kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Ibu dosen, dosen pembimbing, dosen Pamong UIN Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Kosim SAG. Saya salah satu guru PAI di SMA 1 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK UIN Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini Kamis 21 Juli tahun 2022 saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja tentang materi kewajiban beribadah dan bersyukur serta berbuat baik kepada sesama manusia kelas 12 di SMA Negeri 1 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Kembali sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bapak absen, Bapak minta kelengkapannya pakaiannya dirapikan dulu, silakan digunakan untuk kembali. Terus periksa kolong mejanya, takut ada sampah atau apa, silakan dilihat dulu kebersihan kolong mejanya. Sudah bersih semua? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah. Kenapa nggak masuknya? Sakit atau apa, izin atau apa? Sakit. Satu orang. Jadi satu orang yang sakit, yang lain masuk semua. Ya, alhamdulillah. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti semula. Untuk selanjutnya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang surat Luqman terkait tentang pembacaan tajwid dan yang lainnya. Ya. Untuk selanjutnya, coba kita lihat, kita perhatikan di sini. Lihat di layar kaca, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mengidentifikasi mufradat Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menerjemahkan Quran surat Luqman, ya, 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik dan benar. Maka pada hari ini kita akan membahas seperti ini, ya. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar. Coba lihat, perhatikan 4.2. Membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah dan tajwid dan makhrajul huruf. Ini yang akan kita bahas materi pada kesempatan ini. Nah, coba kalian perhatikan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Coba dilihat, diperhatikan, dan Bapak minta tolong siapa yang bisa membaca surat Luqman terkait tentang tajwidnya dan yang lainnya. Silakan, ada yang bisa membaca, satu orang depan untuk maju. Dah.
sampai 14. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Dan untuk hukum tajwid, wa idh qala, lafaz qala mengandung hukum tajwid yaitu mad tabi'i. Luqman mengandung hukum tajwid mad tabi'i, libnihi mengandung hukum tajwid qala sughra, wa huwa ya'iduhu wa huwa ya'iduhu ya bunayya mengandung hukum tajwid mad tabi'i la tusyrik billah. Billah mengandung hukum tajwid yakni lam jalalah tarkib, dan pada lafaz inna mengandung hukum tajwid yakni gunnah. Asyirka mengandung lam jalalah, mengandung lam samsiyah, alif lam samsiyah. Ladul mun'adi mengandung hukum tajwid idhar, dan lafaz adhimun mengandung hukum tajwid pada alif disukun. Wawassayna, dan pada lafaz wassayna mengandung hukum tajwid lain, dan pada lafaz al-insana alif lam yang mengandung hukum tajwid alif lam qamariyah. Biwalidayhi hukum tajwid mad tabi'i, dan lafaz bidayhi mengandung hukum tajwid lain. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin mengandung hukum tajwid idhar yang dibaca jelas. Wa fisaluhu, dan mengandung hukum tajwid mad tabi'i fi 'amayn. Lafaz fi mengandung hukum tajwid mad tabi'i, dan lafaz 'amayn mengandung hukum tajwid mad tabi'i dan lain. Anishkurli mengandung hukum tajwid sama mad tabi'i, waliwalidayka mengandung hukum tajwid mad tabi'i dan lain. Ilayyal masir, pada lafaz alif al-masir alif lam mengandung alif lam al-qamariyah, dan masiru hukum tajwidnya yakni mad alif disukun. Subhanallah. Ya, tepuk tangan nih luar biasa nih ya. Bapak kasih nilai 100. Terima kasih nih atas bacaannya. Silakan duduk kembali. Ya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Sebelum Bapak absen, Bapak minta kelengkapannya pakaiannya dirapikan dulu. Silakan berdiri. Berdiri dulu. Sudah rapi semua? Sudah. Silakan duduk kembali. Terus periksa kolong mejanya, takut ada sampah atau apa, silakan dilihat dulu kebersihan kolong mejanya. Sudah berdiri semua? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah. Kenapa nggak masuknya? Sakit atau apa, izin atau apa? Sakit. Satu orang. Jadi satu orang yang sakit, yang lain masuk semua. Ya, alhamdulillah. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti semula. Untuk selanjutnya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang surat Luqman terkait tentang pembacaan tajwid dan yang lainnya. Ya. Untuk selanjutnya, coba kita lihat, kita perhatikan di sini. Lihat di layar kaca, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada
tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mengidentifikasi mufradat Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menerjemahkan Quran surat Luqman, ya, 13 sampai 14, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik dan benar. Maka pada hari ini kita akan membahas seperti ini, ya. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar. Kita lihat, perhatikan 4.2. Membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah dan tajwid dan makhdhul huruf. Ini yang akan kita bahas materi pada kesempatan ini. Nah, coba kalian perhatikan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Coba dilihat, diperhatikan, dan Bapak minta tolong siapa yang bisa membaca surat Luqman terkait tentang tartibnya dan yang lainnya. Silakan, ada yang bisa membaca, satu orang ke depan untuk maju. Dah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan untuk hukum tajwid, wa idh qala, lafaz qala mengandung hukum tajwid, yaitu mad tabi'i. Luqmana mengandung hukum tajwid mad tabi'i, libnihi mengandung hukum tajwid qalqalah sughra, wa huwa ya'iduhu ya bahwa ya'iduhu ya bunayya mengandung hukum tajwid matabi'i la tusyrik billah mengandung hukum tajwid yakni lam jalalah tarkib, dan pada lafaz inna mengandung hukum tajwid yakni gunnah. Asyirka mengandung lam jalalah, mengandung lam samsiyah, alif lam samsiyah. Ladul mun'adi mengandung hukum tajwid idhar, dan lafaz adimun mengandung hukum tajwid pada alif disukun. Wasayna, dan pada lafaz wasayna mengandung hukum tajwid lain, dan pada lafaz al-insana alif lam yang mengandung hukum tajwid alif lam qamariyah. Biwalidayhi hukum tajwid matabi'i, dan lafaz bidayhi mengandung hukum tajwid lain. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mengandung hukum tajwid idhar yang dibaca jelas. Wa fisaluhu, dan mengandung hukum tajwid matabi'i fi amaini. Lafaz fi mengandung hukum tajwid matabi'i, dan lafaz amaini mengandung hukum tajwid matabi'i dan lain. Anishkurli mengandung hukum tajwid sama matabi'i. Wali walidayka mengandung hukum tajwid matabi'i dan lain. Ilayyal masir, pada lafaz alif al-masir alif lam mengandung alif lam al-qamariyah, dan nasiru hukum tajwidnya yakni mad alif disukun.
Subhanallah. Ya, tepuk tangan nih luar biasa nih. Ya. Namanya kata demi kata. Ya, jadi kata demi kata. Terjemahannya misalkan mewakida, atau wa'id, dan ketika dan seterusnya. Untuk selanjutnya, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk membaca kata per kata surat Luqman. Ya, satu orang mengartikan kata-katanya. Ya, silakan. Ayo, mas. Nah, si ganteng dia. Tuh, kalau cantik cewek, kalau cowok ganteng, ya. Nah dari sini nah jangan itu. Ya silakan. Di situ waidah, waid ya. Dalam Quran surat Al-Rahman terdapat ayat yang berbunyi wa qala Luqman libni wa ya'idu liya bunayya. Akhir ayat. Waid yang berarti mempunyai makna dan ketika qala mengucap Luqman diberi kepada anak Luqman bahwa dan Luqman yang itu memberi nasihat kepada anak Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan syirik pada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik adzulmun adzim, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wah luar biasa. Tepuk tangan lagi. Terima kasih banyak. Tadi kalian sudah membaca surat Luqman ayat 13 dan 14, artinya maksudnya, artinya kata per kata. Luar biasa kalian anak-anak yang cerdas dan pintar. Pada surat Luqman itu di sini adalah hukum non-hukul bertemu dengan huruf hijaiyah atau tanwin. Ini menghasilkan huruf hijab, ifa dan idgham. Ini kesimpulannya. Terus selanjutnya Bapak juga akan ngasih PR buat kalian untuk dikerjakan di rumah, kata per kata atau huruf per huruf. Nanti silakan kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan tugas kalian dan ditaruh di meja Bapak dan nanti Bapak nilai. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.